Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Fikih serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita ajukan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Fikih dengan materi Studi Fikih dengan pendekatan historis. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagas Dwi Prastio sebagai moderator. Dan yang kedua, Sheila Anggreni sebagai pemateri 1, Nasol Fikriyah sebagai pemateri 3, dan Nur Anis Widianti sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk materi 1 yang akan disampaikan oleh Sheila Anggreni. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Anggreni, NIM 114. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan mengenai studi fikih dengan pendekatan historis. Perkembangan fikih pada zaman Rasulullah. Pada saat zaman Rasulullah SAW, fikih Islam mulai berkembang dengan pesat. Periode perkembangan fikih Islam dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah dan juga periode Madaniyah. Dalam periode Makkiyah tertulis tentang hukum dan undang-undang. Maka dari itu, isi yang terdapat pada surat-surat yang turun di Makkiyah lebih memfokuskan kepada hukum, akidah, akhlak, dan juga tata krama. Sedangkan pada periode Madinah lebih berisikan mengenai talak, jual beli, sewa, dan utang piutang dan segala transaksi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fikih pada masa sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Pada masanya disebut masa penetapan tiang-tiang. Di zamannya diperangi oleh orang-orang yang murtad dan membangkang. Di masanya pula dikumpulkan Al-Quran pada satu mushaf. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar telah mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab. Dan yang pertama kali menyusun administrasi pemerintahan, menetapkan pajak, kharaj atas tanah subur yang dimiliki orang non-muslim adalah Umar bin Khattab. Umar menetapkan peradilan dan perkantoran serta kalender penanggalan. Umar sebagai imamul mujtahid. Di masanya beliau beristihad antara lain tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena tidak ada ilat untuk memotong dan tidak memberikan zakat kepada al-mu'alafatu qulubuhum karena tiada Allah untuk memberikannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sheila Anggreni atas penyampaian materinya saya ucapkan terima kasih. Untuk materi yang kedua akan disampaikan Nasol Fikriyah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasol Fikriyah, NIM 215055115, akan menjelaskan mengenai perkembangan fikih pada masa sahabat Nabi. Yang ketiga, Utsman bin Affan pada zamannya telah diperintah Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Zabir, Sa'id bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Haris untuk mengumpulkan Al-Quran dengan qiraah atau dialek yang satu dengan mushaf satu macam pila pada tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi. Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini para sahabat bermusyawarah dalam mencari hukum yang tidak ada nasnya. Kemudian mereka sepakat dalam hukum yang mereka temukan dalam suatu masalah itu, yang kemudian dinamai dengan al-ijma'. Para ulama menyebutkan bahwa dalam praktik para sahabat terdapat perluasan dasar yang di samping Al-Quran dan As-Sunnah terdapat juga al-qiyas dan al-ijma'. Perkembangan ilmu fikih pada masa mujtahid. Yang pertama, mazhab Abi Hanifah
Mazhab ini pertama muncul dalam kalangan mazhab Sunni, terkenal dengan mazhab yang sangat mempergunakan ra'yu. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini terkenal dengan sebagai madrasah alul hadis, pegangan dalam beristinbat hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Ijma' dan Al-Qiyas juga dipakai Al-Maslahatul Mursalah. Kepada Nasol Fikriyah atas penyampaian materinya saya ucapkan terima kasih. Untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Nur Anis Widianti. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Widianti, NIM 21505101123. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi tentang perkembangan ilmu fikih pada masa mujtahidin. Mazhab Al-Syafi'i. Mazhab ini merupakan pertengahan mazhab Hanafi dan Maliki dalam mempergunakan qiyas dan hadis. D. Mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Mazhab ini sebagai mazhab terakhir di antara ahli Sunni yang masih banyak pengikutnya. Tokoh yang menjadi imam adalah Abu Abdillah atau Ahmad ibnu Hanbal. E. Mazhab Syiah. Mazhab ini timbul karena problem politik yang menjadi dasar perbedaan pendapatnya adalah bahwa khalifah itu hanya turunan Nabi atau Ahlul Bait, tidak mengakui khalifah-khalifah. Selanjutnya yaitu perkembangan fikih pada masa sekarang. Sekarang, periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam. Setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nur Anis Widianti atas penyampaian materinya saya ucapkan terima kasih. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.